Ada orang yang kemudian kata Allah diangkat derajat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan dia berilmu itu akan diangkat derajat. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas juga bahwa darajatul alim, derajatnya orang alim itu 500 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tak alim, orang yang biasa, orang yang tak paham akan ilmu. Tapi rupanya para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang alim itu bukan hanya orang yang belajar. Orang alim itu bukan hanya orang yang mengajar, tapi alim itu harus ada 3 kriteria ini. Kalau ada pada diri kita 3 kriteria ini, 3 karakter ini, maka kita disebut orang alim yang diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, senantiasa diampuni dosa-dosa. Apa 3 karakter itu? Yang pertama, haus akan ilmu. Haus kita semuanya akan ilmu. Tapi yang kedua ini, dia mengamalkan setiap ilmu yang ia miliki dan ia dengar. Alladzi jama'a bainal ilmi wal amal. Orang alim itu adalah yang menggabungkan antara pengetahuannya, ilmunya dengan amalnya. Kalau dia paham bahwa salat 5 waktu itu wajib, maka dia kerjakan salat 5 waktu. Karena betapa banyak orang yang mengetahui salat 5 waktu itu wajib, tapi dia tak mengerjakannya. Betapa banyak orang yang mengetahui bahwa kepada kedua orang tua itu merupakan dosa yang pahala yang paling besar, tapi rupanya dia tidak mengerjakan. Betapa banyak orang yang tahu tentang dosa dan maksiat, tapi dia terus melakukan. Maka ini tidak disebut orang alim juga. Ada orang yang pandai membaca kitab, ada orang yang menghafal sampai hafal Al-Quran, tapi dia tidak menggabungkan antara ilmunya dengan amalnya, itu tidak disebut orang alim. Jadi yang pertama, karakter orang alim adalah orang yang haus akan ilmu. Dia tidak berhenti untuk belajar, senantiasa dia cari, karena dia tahu bahwa ilmu yang ia ketahuinya itu bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi ilmu yang dicarinya itu justru akan menjadi jalan untuk menuju surga. Kita semuanya hafal itu hadis dari baginda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang datang pergi ke masjid ada niat untuk menuntut ilmu. Orang yang datang pergi ke tempat untuk belajar ilmu, di dimanapun tempatnya, itu jalannya yang nampak adalah aspal. Tapi yang tak nampak, jalan itu sebetulnya menunjukkan kita ke surga. Allah akan mudahkan kita jalan untuk menuju surga. Bapak Ibu, jalan menuju surga itu tidak dimulai dari semenjak kita meninggal dunia, tapi jalan menuju surga itu dimulai dari kita masih hidup ini. Dimudahkan untuk beramal soleh, berjumpa dengan orang-orang soleh, dekat senantiasa dengan masjid, dekat dengan majelis ilmu, tidak malu untuk mengerjakan kebaikan, membaca Quran juga tidak malu-malu, belajar ilmu agama juga tidak malu. Itu merupakan jalan untuk Allah mudahkan kita menuju surga-Nya Allah. Jadi karakter yang kedua, orang yang berilmu adalah yang pertama, dia haus akan ilmu, yang kedua, dia mengerjakan dan mengamalkan setiap ilmu yang dia miliki, dan yang ketiga, khasyatillah. Ilmunya itu membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak justru sombong, tapi semakin takut dia kepada Allah. Dan menariknya Bapak Ibu, takutnya kita kepada Sang Khalik dan takutnya kita kepada makhluk itu beda. Kita takut kepada makhluk, kita akan menjauh dari makhluk itu. Takut kita ke preman pasar, kita akan menjauhi pasar karena ada preman di sini. Tapi takutnya kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang kita pergi ke masjid ini, hujan-hujan, rintik hujan, Masya Allah. Luar biasa cuacanya, Pak. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya di awal tahun ini. Datang kita paksakan diri untuk pergi ke masjid ini. Ini mudah-mudahan sebagai tanda bahwa kita takut kepada Allah. Semakin takut kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita, dia memakai kerudungnya menutup auratnya, dia takut kepada Allah. Dengan takutnya itu dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka tiga karakter tadi harus dimiliki kita semuanya agar kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat sebagai orang yang berilmu. Haus akan ilmu, mengerjakan setiap ilmu yang kita miliki, kemudian takut kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki tadi. Kalau karakter orang alim itu, kriteria orang alim itu ada tiga tadi, maka sebetulnya tidak mesti ilmu agama saja, tapi barangkali ilmu fisika, ilmu kimia yang menjadikan seseorang itu semakin takut kepada Allah. Dengan ilmunya dia mengetahui Allah Maha Besar, Maha Agung, Masya Allah. Berarti orang ini juga termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.